Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani. Dan alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian, yaitu satu kereta Mitsubishi A-Trax kan namanya, A-Trax ya, A-Trax. Dan ownernya pun ada sebelah kita. Sekali-sekala kameramen boleh tengok. Okey, jadi sekarang kita ada satu perkongsian, di mana perkongsian ini kita bukan meletakkan kesalahan itu dengan siapa yang salah, tidak. Ini sebagai satu knowledge supaya kita alert tentang penjagaan kenderaan. So sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra, Kota Kinabalu, Sabah. So apa yang kita mau bahas di sini ya berkenaan bagaimana sistem gearbox itu bekerja. Dan dipahamkan owner ini tidak pernah miss daripada service center. Ya, bukan saya buat cerita, ownernya ada sana untuk membetulkan adakah saya betul-betul daripada service center. Betul bang? Ini memang tidak ada mista, memang peminat tegar service center Mitsubishi. Jadi apa yang kita mau kongsi di sini bukan kita mau menyalahkan pihak siapa, tetapi perkongsian video ini supaya kita alert, lebih alert lagi, terutama mereka yang menggunakan gearbox CVT. CVT ini maksudnya continuously variable transmission. Maksudnya tidak ada gear 1, tiada gear 2, tiada gear 3, tiada gear. Dia hanya perubahan ratio saja. Dia menggunakan bel. Jadi kenapa saya cakap penjangan minyak ini sangat penting dan filter sangat penting? Sebab gara-gara benda ini boleh menyebabkan kerugian besar kepada customer, di mana bel itu boleh putus ataupun cedera, termasuk secondary dan juga primary pulley. So kita akan ada satu gearbox di hadapan saya, bukan gearbox ini ya. Hari ini kita cuma ganti saja minyak dengan ni. Dan sebelum kita lebih lanjut ke kereta ini, kita mau paham dulu CVT ini macam mana. Okey, coba kita akan ke depan ini agak FLX ya, tapi sistem cara kerja lebih kurang sama. Imagine saya lah ini kereta punya gearbox. Okey, ini gearbox CVT. Yang manakah dikatakan CVT ni? Yang manakah dikatakan continuously? Maksudnya perubahan kelajuan itu tidak ada gigi. Dia dah pakai gigi. Macam kalau ATF kita rasa tukar lagi gear 2, gear 3, 4. Jadi dia tukar gear, kita rasa perubahan gear demi gear. Itu ATF. Tetapi untuk CVT kau tidak dengar itu pertukaran gear. Senang mau faham, macam motosikal lah, skuter. Kita pulas saja, dia pandai kembang kecut. Dan kenapa kita mengatakan bahawa CVT ini sangat sensitif dengan minyak, dengan juga ATF. Tidak boleh sumbat sikit, tidak boleh juga minyak terlampau pekat. Boleh menyebabkan rantai ataupun steel belt. Okey, kita tengok kameramen sini. Ini steel belt, nama ini CVT. Okey, kita tengok. Ini namanya input sub. Masuk sub ini disebut sebagai primary pulley. Ini primary pulley di satu set ini disebut primary pulley. Dia kembang kecut di bawah ni. Ini pandai kembang kecut. Siapa yang kasih kembang kecut ni? Minyak CVT, atau kalau dia ATF minyak CVT lah. Okey. So kita kena faham minyak automatic ni sama ada ATF atau CVT. Fungsi minyak ada dua. Satu sebagai bahan pelincir, yang kedua sebagai tenaga pendorong kepada sistem mekanikal di dalam ini. Jadi kalau minyak itu tersumbat di filter, macam mana minyak mau menendang semua kelas ni? Ini semua kelas ni. Ini semua kelas ni. Ini namanya kelas pad. Ni. Ini kelas ni dalam ni. Satu kelas, ini besi, kelas, besi, kelas, besi, kelas. Ini kalau tidak salah saya, ini adalah reverse kelas. Forward kelas yang ini. Jadi maju gustan saja. Jadi ni dia punya kelas laning tidak banyak. Kalau ATF dia punya kelas laning banyak. Sebab pertukaran gear dengan gear tu, dia ada gear 1 dia pakai kelas lagi, 2 dengan 3 dia kena pakai kelas lagi. Tapi CVT tidak perlu, dia pakai rantai saja. Yang penting sekarang ini dia perlu maju atau gustan saja. Gustan bahasa Sabah lah. Reverse lah, reverse. Jadi dia punya clutch ada 2 saja. Satu reverse clutch, yang satu lagi ni forward clutch.
Maksudnya maju sejak dengan gustan. Kalau skuter kan ada gear reverse-nya, jadi dia perlu dia pakai gear reverse. Tapi kita mau cerita di sini bagaimana steel belt ini besi ini. Ini besi ini, kalau tidak ada minyak pelincir dia akan makan badan dia nih. Nah, inilah sedikit sebanyak perbezaan CVT, dan kereta ini pakai CVT. Jadi CVT ini kalau kita tidak jaga minyak, bagaimana primary pull ini dia mau dorong ini barang, kalau minyak pun tidak cukup naik disebabkan berlaku penyumbatan. Jadi aku harap secondary pula adalah output dia keluar. Ini yang pergi drive shaft disambung dengan differential gear. Ini disebut sebagai differential gear. Ini yang pergi drive shaft nih. Ini pergi drive shaft. Ini pula bersambung dengan nih gigi daripada sini. Jadi jadi apa yang kita mau cerita sini ialah minyak CVT sangat penting. Kalau orang cakap minyak ETF tu kita kena alert. Tapi kalau CVT ni double kena alert. Sebab semua rantai ni kalau tidak ada minyak dia boleh putus ni. Jadi apa yang terjadi dengan kereta si kawan ni yang selama ini dia service center, sebab dipahamkan service center sudah buat tapi dia tidak tukar itu ETF filter. Jadi ini yang terjadi. Okey, kameramen sini. Setelah kita buka keretanya, apa yang terjadi dengan kereta CVT dia ini? Ada besi. Ini filter dia. Ini filter, ini serpihan besi ini. Ini namanya macam steel belt lah. So kalau kelas laning mana ada begini, kelas laning dia halus ya, dia punya di sebelah ini. Kalau begini steel belt punya. Mana susunan besi. Sebab steel belt tu disusun besi tipis disusun, lepas tu diikat, lepas tu bersatu baru membentuk satu belt. Combination belting besi namanya. Jadi soalan dia, minta maaf saya batuk sebab ada berapa minggu ni kita batuk, tapi kita oleh kerana ilmu kita sampaikan saja. Okey, jadi inilah serpihan daripada steel belt tadi, daripada kereta ini. Jadi saya servis dia punya minyak gearbox ni 50-50 lah. Kalau dia okey, alhamdulillah. Kalau tidak okey, bawa bersabarlah. Terpaksalah juga diobol. Cuma persoalan dia sekarang, kenapa boleh steel belt itu hancur begini? Ya, disebabkan oleh berlakunya penyumbatan di filter dia. Coba tengok filter dia hitam melegam ni nah. Yang itu tadi kita sudah cuci ya. Tadi banyak keladak di besi berani dia ni, magnet ni banyak. Ya, owner dia pun boleh confirmation betul lah. Tadi banyak bukan kita buat cerita bukan sengaja kita mau buat konten supaya nampak gempak, tidak. Ini kita mau kejujuran supaya kita di luar tu pengguna kereta CVT jangan sampai macam kereta ini nanti dah dia, mungkin kita tidak salahkan juga ownernya, mungkin dia terlalu percaya service center. Tapi service center cakap mungkin 150,000 ke apakah, tidak tahu. Tidak tahulah. Tapi kalau ikut betul-betul CVT, ETF pun sepatutnya begitu. 50,000 gantilah sama filter. Apa yang terjadi? Filter ni minyak sini. Okey, saya kasih begini ya. Ini minyak. Ini minyak sini bertakung ya. Minyak lalu sini disedut oleh oil pump. Okey. Oil pump sedut, dia naik sini, pergi body valve. Body valve tu yang ini. Ni pergi sini. Ni body valve. Dalam ni filter, duduk sini. Ini body valve. Sumbat. Bila sumbat, macam mana dia mau dorong ini secondary and primary pulley ni, secondary, primary, macam mana dia mau dorong ini kelas-kelas semua turun naik ini dengan kembang kecut ni, macam mana dia mau dorong kalau minyak sendiri tersangkut di sini, di bulat ni, macam mana dia mau dorong? Bila dia kekurangan minyak, belting ni dia perlukan minyak, ni belting ni dia perlu minyak untuk dia kelancaran proses pengembang kecutan tu. Sambil dia kembang kecut, sambil juga belting itu dapat menjalankan tanggungjawab dia lah, iaitu memusing. Tapi oleh kerana minyak tidak berapa bagus, sumbat di sini, bukan minyak tidak cukup. Kalau kita tarik itu chopstick yang ini, contoh ini chopstick dia kan. Ya, coba kameramen. Ini satu-satunya CVT ada chopstick. Kita tarik begini macam seolah-olah bagus, cukup. Tapi biar cukup, ini indikator untuk kerangkes saja. Tapi siapa yang boleh tahu di dalam keresnya cukup, tapi kalau dia tidak naik tidak ada artinya cukup. Kalau dia tidak boleh limpas di lubang sini, dia tembus di sarang semut ataupun disebut body valve. Dari body valve inilah dia akan tahu orang tu reverse ke maju, dia akan hantar ini clutch dengan tenaga begini menggunakan minyak yang sama sebagai pelincir, minyak yang sama sebagai daya dorong. Sebab ini kan auto.
Bukan macam manual, kita kasih masuk gear 1, gear 2. Kalau CVT pula langsung tenaga minyak fully 100% menggunakan minyak. Dia tolak ini piston ini, primary dan secondary ini, semua pakai minyak nih. Jadi kalau minyak tu tidak cukup, macam mana dia mau dorong itu puli? Satu. Kemudian kita paham, besi jumpa besi belaga tanpa minyak dia akan kikis. Primary puli pun luka, secondary puli pun luka. Jadi itu sahajalah sekarang perkongsian di mana yang kita mau bahas hari ini dua perkara. Pertama, servis minyak gearbox Anda kalau ATF, kalau bolehlah setiap 25.000 atau 20.000 ganti minyak saja. Kalau CVT kalau boleh 20.000 kau ganti minyak saja dulu. Tapi sampai siap 50.000, begitu juga ATF gantilah. Walaupun bila servis center masih jauh lagi. Sebab orang ini dari servis center daripada lahir kali kereta ni. Ya. Daripada baru betul lah. Ya, betul lah. Takut saya kalau saya tidak tanya kita, nanti orang bilang saya buat cerita. Jadi kereta ini dari servis center, bukan saya kata servis center semua begitu, tapi bergantung kepada siapa mungkin pomen dan siapa yang in charge di sana. Sebab kelemahan ataupun ketidaktepatan maklumat itu, orang sudah yakin servis center ini oke. Tapi ketidaktepatan itu orang percaya. Tetapi kalau sudah begini jadinya, steel belt sudah keluar begini, nah ini tunggu masa saja ini. Ini besinya banyak kita jumpa. Jadi kalau sudah begini, kami tolong dia servis ini sebagai satu langkah awalan saya lah. Tapi tidak sangka pula bila kami buka itu crankcase, penuh ini semua. Penuh sih semua nih. Sekejap saya bagi contoh. Saya buka telepon saya tadi, ada saya gambar. Saya cerita post dulu. Oke, assalamualaikum sambung tadi. So kalau kita nampak tadi orang saya sudah cuci itu bersih. Oke, yang ini sebelum cuci lah. Sebelum cuci orang saya terlampau rajin, dia pergi cuci, tidak sempat kita buat penggambaran. Oke, ini nampak tai dia nampak nih kotor. Nih kotor. Nampak keladak tuh. Ini bukan kita mau salahkan dia. Ini video bukan untuk mau cari salah siapa, tetapi ini video adalah perkongsian supaya kita alert, supaya kita jaga kereta kita. Jangan sampai keluar sudah besi-besi begini baru kita bilang mau tukar filter, mau tukar minyak lah. Sudah terlambat sudah orang bilang. Kalau manusia dia sudah nazak lah. Begitu. Jadi jangan tunggu nazak. Oke, ini video yang ini gambar. Ini video dia. Ini video yang tadilah kita masa mula-mula buka. Oke, tai-tai besi sudah ada. Macam steel belt lah punya. Kita suspek steel belt sebab yang besi boleh berselerak tu steel belt saja. So saya juga dipahamkan oleh owner, dorang sekian di service center kono tidak ada apa? Tidak ada full code. Tapi kita sekian sini ada. Ini dia punya full code. Saya cari dulu terlalu banyak message masuk. Jadi kita bukan mau menyalahkan service center, tidak. Bukan kita katakan dia itu begitu, tapi kita mau sama-sama belajar, alert lah, bagi informasi yang betul. Kalau boleh, nah ini full code yang keluar. Kalau kita tengok itu CVT, apa dia tulis tu? Pressure control. Oke, ini CVT. Dia ada CVT TCU, TCM atau Transmission Control Unit. Dia bagi tahu kita ada masalah di pressure control. Maksudnya pressure control ini tekanan minyak itu tidak kuat. Siapa yang jaga? Kalau tengok daripada Sagai Felix, inilah pressure. Ini baca pressure nih, pressure tekanan dalam minyak gearbox ni CVT ini yang jaga. Yang ini jaga berapa suhu minyak. Ini solenoid lah. Bila orang mau reverse ke maju dia akan tekan tu solenoid. Tapi kalau dia sudah keluar full code, kenapa service center cakap tidak ada full code? Kalau kita nampak di sini, dia sudah tulis di sini, nampak? Kameraman jelaskah? Itu pressure control. Berlaku masalah dalam gearbox yaitu CVT. Tekanan ada pressure control masalah lah macam tu. Maksudnya minyak tidak berapa cantik. Mungkin ada gangguan dalam mechanical dia. Jadi apa yang kita mau share di sini ialah supaya kita jaga alert kita punya gearbox CVT. Jangan tunggu 100.000. Kapan ya tunggu 100.000?
50.000 saja. Sampai servis center bilang nantilah dulu, tak payah nanti kau tukar saja, kau bayar. Ataupun kalau ada kalau pergi bengkel luar kan, bilang masih oke lagi, tengok minyak macam masih terang. Itu tengok begini chopstick itu di bawah saja, yang mendapan tu mana dia nampak. Jadi kalau kita sudah buka baru kita tahu alamat ada besi. Jadi mananya sekarang ini tidak perlu tengok chopstick. Yang penting sampai saya 50.000, disuruhkan tak disuruhkan otomatis tukar, supaya tidak jadi macam kereta yang ini. Ini pun tunggu ajal saya lah. Ya, kita bukan kata mendoakan dia supaya rusak. Tapi benda ini sudah terkeluar, sudah besi-besinya. Jadi kita suspek adalah steel belt. Dan saya di sini bukan spesialis gearbox, baru on the way kepada gearbox lah. Tapi kita sini membantu supaya customer alert tentang masalah gearbox CVT ini, supaya jangan ambil mudah, dan juga jangan juga terlalu percaya servis center cakap 150.000. Sekarang di kereta macam 100.000 lebih ya. Mananya sepatutnya dah 3 kali ganti dah, 50.000, 50.000, sekarang 150.000 lebih kurang lah, sepatutnya dah ganti. Dan ada kita jumpa customer, dia tukar minyak hitam, dia tukar juga minyak 4 kali, dia tukar minyak hitam, 1 kali dia ganti filter. Itu langkah yang bijak. Sebab minyak hitam 5.000, 3 kali dia darab, 3 kali saya tukar minyak hitam, dia akan tukar filter terus. Itu cara dia yang selamat. Bukan tunggu dia kondem, tunggu dia keluar itu durian, tunggu itu logo CVT dia keluar, baru kita tukar. Sudah terlambat. Tahaki sudah kelas pet dalam, rantai sudah luka, steel belt. Oke, primary pun tak boleh kembang kecut dengan sekata. Barulah kita pergi tukar gearbox. Masa itu gearbox akan mencecah. Kalau abang ini cakap 5.000, syukurlah itu. Itu memang standard lah itu 5.000 gearbox untuk CVT. Itu kalau dia tidak tukar itu primary dan secondary. Mungkin pada tanggapan dia orang itu hanya tukar clutch pad dan juga steel belt. Bagaimana kalau primary itu luka yang ini? Dia boleh kabur ke itu kos? Saya pun tidak tahu. Ini satu set ni primary puli. Bila luka ini rantai cedera, peratus keberangkalian untuk luka yang ini, permukaan yang ini, sebab bel ni bergeser di permukaan ini, keberangkalian dia luka tu tinggi. Jadi dia kena ganti primary dan secondary puli. Jadi kalau dia cakap 5.000 mungkin lah, tidak tahulah macam mana. Tapi untuk kos yang ini barang ni, kalau harga pasaran lah dalam 2.000 juga lebih. Kos saja ini, kos primary dengan secondary, belum masuk clutch pad. Jadi steel belt lagi lain harga. Jadi itu yang kita mau kasih tahu di sini, supaya alert tentang minyak hitam dan juga minyak gearbox, minyak CVT dan juga minyak ATF, minyak CVT dan ATF punya filter lah. Ganti setiap 50.000. Jadi jangan macam case yang inilah. Jadi hari ini kita ada satu ini yang baru. Okey. Tidak apa, kita buka dulu. Ini. Okey. Dia sekarang nih isunya, ini yang baru. Ini yang baru. Yang kita takut tuh berlaku penyumbatan di sini. Ini yang baru. Yang ini kita tengok. Tuh, sumbat tuh. Nampak nih? Dia macam penapis kopi lah, lebih halus 10 kali ganda daripada penapis kopi. Itu ada serpian-serpian besi. Jadi macam mana minyak tu mau lalu di lubang ni? Kalau di bawah ni minyak, dia mau lalu. Boleh nampak kah? Ini kotoran hitam dia ni. Kamera coba fokus. Tahulah kamera kita ni telefon saja, ya. Sumbat. Jadi bila sumbat, minyak tak cukup keluar. Bila tak cukup keluar pergi atas, macam mana dia mau dorong itu body valve? Body valve pula bagi laluan minyak macam sarang semut tu, dia hantar pergi atas, macam mana dia nak lalu? Kalau dia sendiri pun tersumbat. Jadi kita mau cakap di sini bahawa kalau nak servis gearbox, servis dengan filter dia sekali, CVT filter dan juga minyak dia. Jangan minyak saja. Ya, sebab minyak itu dia di bawah, filter di tengah. Untuk lalu ke atas dia kena lalu filter. Jadi kalau sumbat akan menyebabkan kerosakan pada komponen-komponen mekanikal yang lain.
Okey, itu sajalah perkongsian pada hari ini. Bukan kita mau cari salah siapa, tapi supaya kita share saja apa yang kita tahu. Mudah-mudahan pengguna bukan pengguna kereta Mitsubishi Advance kan namanya ni. Aku pun tidak tahu. Advance ni bukan dia saja yang kita tegur, tapi semua kereta pengguna CVT. Tidak kira kau Saga FLX kah, Honda kah, pokoknya CVT saya sampai 50.000 tukar. Tak payah tunggu lagi tu sampai tanya dia, tak payah tanya. Kau buka saya, kita bayar. Begitu. Daripada rugi 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, mana kau mau? Nah, jadi itulah sedikit perkongsian, bukan kita marah, tapi penegasan dalam hal-hal melibatkan kos kepada customer. Okey, itu saja sekadar ini perkongsian. Sekiranya video ini bagus, mohon maaf sekali lagi sebab suara saya batuk. Kerana niat mau berkongsi, kita sampaikan walaupun dalam keadaan kita tak berapa sehat, tapi supaya ilmu yang serba sedikit ini dapat memberi manfaat kepada mereka yang di luar, supaya alert tentang penjagaan kereta auto mereka. Okey, mungkin anda juga boleh komen, boleh subscribe, komen jika anda pengguna kereta CVT. Memang dia manja, umpama anak perempuan, anak bongsu lah, begitu CVT ni. Kalau ATF ni anak perempuan tapi ATF, dia pandai berfikir sendiri. ATF lagi tahan dari CVT. Sebab itulah ATF kalau nak compare dengan CVT akan kalah. Bukan kita merendahkan CVT, cuma CVT ni lagi jimat minyak sikit. Sebab tidak ada delay, pertukaran gear itu tidak ada delay. Engineer tu cakap kalau nak jimat minyak tidak boleh ada delay. Jadi CVT ni tidak ada delay, dia terus saja, berkembang kecut saja. Kalau ATF kan dia gear 1, tukar lagi 2. Proses delay berapa milisecond tu dia ambil masalah. Di situ ada delay. Delay itulah yang menghasilkan sedikit minyak. Jadi nak jimat minyak biasanya kereta baru pakai CVT, macam Atiba dia pakai DVT kata chef saya. Dia pakai CVT dan juga gabungan ATF. Kalau dia laju guna ATF, kalau dia slow lari 100 ke bawah dia guna CVT. Sebab CVT punya kelemahan bila laju dia berdengung itu rantai. So itu cerita lain. Jadi apa yang kita mau cerita sini, sekiranya anda mempunyai kereta CVT atau ATF, alert lah, setiap 50.000 tu gantilah filter. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Kalau ada komen-komen yang membina ataupun minta maaf ada sedikit saya tersasul ataupun maklumat tidak tepat, itu kelemahan daripada saya sendirilah. Okey, apapun kita sama-sama belajar. InsyaAllah channel ini kita bangunkan saja untuk kita sama-sama alert tentang kereta supaya kosnya tidaklah begitu tinggi. Macam kes yang ini tinggilah ni. Tinggi sebab sudah keluar tu besi-besi. Tapi dia boleh pakai saya dulu, dia hantam saya dulu, apakah pakai saya dululah. Benda nak overhaul macam mana juga. Okey, jadi harap-harap perkongsian ini sedikit memberi ruang dengan pemikiran kita supaya alert lah tentang kenderaan ini. Okey, itu saja, sekian. Assalamualaikum. Thank you.